Halo adik-adik sekalian, salam fisika. Selamat jumpa lagi. Seperti biasa, saya Hartanto akan menemani kalian menjelajah dunia fisika. Sekarang kita akan berkenalan dengan dua konsep yang menarik dalam fisika, yaitu impuls dan momentum. Saya yakin banyak di antara kalian yang belum kenal apa itu impuls, apa itu momentum, dan apa gunanya kita mempelajari bab ini. Jangan khawatir, kita sama-sama akan pelajari ini dari awal, perlahan-lahan sampai kalian betul-betul mengerti. Nah, pertama, ada suatu peristiwa yang menarik yang terjadi di sekitar kita, dari mulai dunia atom sampai dunia galaksi, yaitu peristiwa tumbukan atau tabrakan yang dalam bahasa Inggris disebut collision. Nah, yuk kita lihat contoh-contoh peristiwa tumbukan atau tabrakan ini. Ya, ini contoh-contoh peristiwa tumbukan. Yang pertama yang gampang kita amati yaitu tumbukan bola-bola biliar atau tabrakan antara dua buah mobil. Kalau di pabrik mobil, uji-uji tabrakan ini penting untuk mempelajari misalkan safety, keselamatan penumpang. Di jalan, polisi bisa mempelajari kejadian sebelum tabrakan dengan melihat efek yang terjadi sudah tabrakan. Nah, ini yang menarik bahwa tabrakan juga terjadi dalam skala atom dan subatom. Jangan salah, ini bukan lukisan abstrak, tapi ini adalah foto dari sebuah kamar kabut atau bubble chamber yang merekam lintasan dari partikel-partikel subatomik. Partikel-partikel yang sangat kecil, yang jauh lebih kecil dari proton, neutron, dan bahkan elektron. Partikelnya tidak terlihat, tapi lintasannya bisa dibuat terlihat. Nah, di sini terjadi beberapa tumbukan yang nanti dari analisis terhadap peristiwa tumbukannya kita dapat menghitung sifat-sifat partikel tersebut. Bahkan tumbukan bisa terjadi dalam skala yang jauh lebih besar, yaitu dalam skala galaksi. Sebuah galaksi bisa bertabrakan dengan galaksi lain. Dalam kenyataannya proses tabrakan antara dua galaksi ini bisa terjadi dalam waktu jutaan tahun. Nah, sekedar supaya adik-adik lebih punya wawasan, kita akan lihat bagaimana simulasi komputer tentang dua galaksi yang bertabrakan. Sehingga peristiwa yang terjadi jutaan tahun bisa kita lihat hanya dalam beberapa detik saja. Nah, ketika gambar ini dihentikan, gambar itu real, diambil dari potret teleskop Hubble milik NASA. Nah, kira-kira seperti itu jika dua galaksi bertabrakan. Baik, kita kembali lagi ke sini. Apa yang akan kita hitung dari sebuah peristiwa tumbukan? Peristiwa tumbukan bisa kita bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah sebelum tumbukan, yang kedua adalah selama tumbukan, dan yang ketiga sesudah tumbukan. Contoh kita ambil tumbukan antara dua buah bola biliar. Sebelum tumbukan, bola 1 memiliki kecepatan V1, bola 2 memiliki kecepatan V2. Selama tumbukan terjadi interaksi antara bola 1 dan bola 2 dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi benda 1 dan benda 2 saling memberikan gaya dengan gaya yang sangat besar. Nah, nanti gaya yang bekerja dalam waktu singkat tapi sangat besar ini yang khas terjadi pada sebuah tumbukan akan kita sebut dengan gaya impuls. Sesudah tumbukan, bola 1 dan bola 2 akan memiliki kecepatan yang berbeda dari sebelum. Misalkan bola 1 terpental ke kiri dengan kecepatan V1 aksen, dan bola kedua terpental ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. Nah, jika keadaan awal diketahui berapa V1 dan V2,
pertanyaannya adalah bisakah kita menghitung keadaan gerak mereka sesudah tabrakan? Inilah persoalan dari momentum atau persoalan dari tumbukan yang harus kita pecah. Nah, kalian tentunya sudah belajar tentang hukum Newton. Ya, di mana ada gaya, maka kita ingat hukum Newton. Tapi pertanyaan, dapatkah peristiwa tumbukan ini diselesaikan dengan hukum Newton? Nah, pada prinsipnya bisa, tapi secara praktek sulit. Sehingga singkat kata, kita tidak bisa mengandalkan hukum Newton untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa tumbukan. Sebagai gantinya, kita akan menggunakan konsep yang lain, yaitu konsep atau lebih tepatnya hukum kekekalan momentum. Nah, dengan konsep momentum atau hukum kekekalan momentum ini, kita bisa menyelesaikan persoalan tumbukan tanpa melibatkan gaya sama sekali. Baik, mari kita ulang konsep ini dengan adik-adik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis, supaya apa yang tadi kita pelajari bisa kita cek, sudah difahami atau belum. Baik, pertanyaan pertama, silahkan dibaca. Apa kira-kira jawabannya? Ya, konsep momentum dikembangkan untuk menganalisis peristiwa tumbukan. Selanjutnya. Apa jawabannya? Gaya yang bekerja sangat singkat tapi dengan nilai yang sangat besar disebut impuls. Ya, benar. Dan satu lagi. Jawabannya adalah dengan konsep momentum kita tidak perlu memperhitungkan gaya-gaya interaksi yang terlibat. B.